Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, sahabat Koja lovers. Welcome back to the podcast Koja Kita. Apa itu kak? Berkoja sambil bercerita. Kembali lagi dengan aku Faris, salah satu host podcast di Koja Kita. Hari ini Faris bakal ngobrol-ngobrol santai lagi tentunya. Santai banget dan hari ini sangat menginspirasi. Nah hari ini Faris bakal ngobrol dengan, seperti kita lihat, mungkin teman-teman udah tahu nih, udah ada spoiler nih kemarin, yaitu dari Duta Potensi Pemuda Indonesia 2025. Penasaran dengan siapa narasumber kita lebih lengkap pada hari ini? Langsung aja nih kita kenalan dengan Kak Ahmad. Halo Kak Ahmad. Halo semuanya. Halo warga Musirawas dan Kota Lubuk Linggau. Perkenalkan, saya Ahmad Kusaini. Saya dari SMA Negeri Purwodadi, Kabupaten Musirawas. Saya merupakan Duta Potensi Pemuda Indonesia dari Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Halo. Halo. Wah, jadi Kak Ahmad ini merupakan peserta didik dari SMA Negeri Purwodadi, yaitu dari Musirawas. Yang ketiga kali nih. Kalau kemarin kita ada Kak Fatan sama Kak Raya, hari ini kita ada Kak Ahmad dari SMA Negeri Purwodadi. Masih temenan ya Kak dengan Kak Raya dan itu ya? Masih. Satu forum ya, forum OSIS Musirawas. Iya. Oke. Sebelum kita ngobrolin lebih lanjut apa sih itu Duta Potensi Pemuda Indonesia 2025, kita bakal intip-intip dulu riwayat hidup Kak Ahmad ini. Mungkin dari SD, SMP. Nah, penasaran dari SD apa ini? Mungkin teman-teman ada yang satu alumni dari Kak Ahmad nih. Jadi kita bakal lihat loh. Nah, kalau Kak Ahmad, kalau dari SD nih, SD Kakak dari mana nih? Untuk SD aku di SD Negeri 1 Trikarya. Halo SD 1 Trikarya. Oke, kalau SD dari SD Negeri 1 Trikarya. Kalau dari SMP nih? Untuk SMP saya di SMP Negeri Purwodadi, Kelurahan P2 Purwodadi. Halo SMP Purwodadi. Oke, kalau SMP-nya di daerah Purwodadi ya, SMP masih satu Negeri kawasan Purwodadi. Iya. Kalau SMA-nya kita udah tahu nih dari SMA Negeri Purwodadi. Nah, kalau kita bakal, aku mau nanya nih Kak, kesibukan Kak Ahmad ini akhir-akhir ini apa nih Kak? Untuk kesibukan kali ini mungkin menjadi panitia 17-an nih di sekolahan ya? Sama di... Oke, jadi di Sumsel itu perwakilnya ada satu pasang ya Kak? Yeah. Itu Kak Bella sama Kak Ahmad. Bener. Jadi dari Musirawas sama dari Pali. Nah, kalau boleh tahu seluruh dari Sabang sampai Merauke 38 provinsi itu ikut semua Kak? Untuk itu ikut semua, namun di daerah Papua itu cuma diambil 2 aja sih, untuk Papua Barat sama Papua. Jadi kalau dibilang nih Kak Ahmad ini relasinya banyak nih dari Sabang sampai Merauke. Amin. Kalau kita boleh cerita kegiatan pas pemilihan DPPI. Benar. Nah, kalau boleh tahu DPPI itu diadakan tahun ini pada bulan berapa itu Kak? Untuk seleksi pendaftaran juga ini? Iya, boleh. Untuk pendaftarannya itu dibuka di bulan November tahun 2024 dan dimulai itu proses administrasi. Pertama itu kita administrasi dulu, ngisi-ngisi kayak nama, alamat, cita-cita dan lain-lain gitu. Kemudian ketika dinyatakan lulus, lanjut di tahap yang kedua yaitu tahap karantina. Untuk karantina itu dilakukan kurang lebih kemarin 1 bulan. Tapi di 1 bulan itu cuma diambil 1 kali dalam seminggu. Untuk yang minggu pertama itu materi tentang apa sih itu DPPI dan siapa pembentuknya, lalu siapa yang menaungi. Untuk yang kedua itu materinya tentang personal branding. Yang ketiga itu tentang SGDS. Yang keempat yaitu bagaimana sih kita mengembangkan diri kita supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan materi yang kelima, materi yang terakhir itu yaitu bagaimana cara kita untuk dapat berorganisasi secara lebih baik dan tetap kondusif, seperti itu. Oke, jadi banyak sekali ya tahap seleksi ya, dari pemberkasan, kemudian ada pembekalannya juga banyak ya Kak. Jadi nggak mudah nih kalau dari bulan November ya 2024. Nah, kalau sebelumnya Kak Ahmad ini bisa tahu DPP ini dari mana Kak? Pastinya ada persiapan dong. Untuk itu aku awalnya itu buka-buka Instagram.
Kemudian ada salah satu Twibbon. Kan di pemberkasan itu salah satunya yaitu bukti upload Twibbon. Aku penasaran tuh, ini Twibbon apa ya kan? Terus aku stalking di BPI. Kayaknya menarik ini. Aku beraniin diri untuk mencoba. Siapa tahu rezeki kan, kepilih gitu kan. Terus aku coba, aku berkas gitu kan, kayak administrasi, kemudian lanjut di karantina, dan ketika udah lulus tahap karantina lanjut di FGD, yaitu Forum Group Discussion. Untuk itu dibagi menjadi beberapa wilayah. Untuk Sumsel sendiri di wilayah 2 waktu itu, untuk membahas tentang permasalahan apa sih yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Waktu itu di bagian bagaimana cara kita menangani kemiskinan dan bagaimana sih menyikapi pemerintah yang memberikan sembako itu tidak tepat sasaran. Setelah dari FGD lanjut di tahap interview, yaitu tahap terakhir duta potensi. Melakukan interview dan alhamdulillah di akhir bulan 1 dinyatakan lulus. Wow, jadi nggak mudah ya Kak untuk ikut dari DPP ini ya Kak. Karena kalau kita tahu kan itu kan dari komunitasnya aja kan udah ratusan ribu ya Kak, udah Benar. tahu ya. Nah kalau pastinya banyak peminat, puluhan ribu bahkan ya bisa jadi. Jadi salah satu pencapaian yang luar biasa dari Kak Ahmad ini. Oke Kak Ahmad, selain dari itu kegiatannya itu kan ada daring, ada luring kan? Iya. Kalau dari luring itu dari bulan berapa itu Kak? Luringnya itu di bulan Februari. Bulan Februari itu ada seperti penganugerahan atau peresmian duta potensi ini di gedung Kemenpora RI. Disaksikan langsung oleh foundernya dan disematkan langsung nih oleh Kak Rinaldi Nur Ibrahim. Halo Kak Rinaldi. Dan ada dari tamu Kemenpora juga. Oke, jadi untuk kegiatannya itu sepenyematan atau itu udah berapa hari nih Kak kalau boleh tahu? Untuk penganugerahan dilakukan 2 hari, yaitu di hari acara puncaknya itu di hari Sabtu. Untuk hari Jumatnya itu gladi bersih gitu. Nah, Di sore selain harinya. dari penangguhan itu ada kegiatan lain nggak di luringnya selain itu? Mungkin tur-tur kemana? Oh, untuk duta potensi ini lagi mengadakan program youth. Selain itu kegiatannya apa aja betul Kak dari komunitas ini? Oh, untuk di duta potensi pemuda ini kegiatan luringnya itu ada yaitu jelajah negeri. Jelajah negeri. Jelajah negeri ini yaitu sebuah kayak volunteer, itu dihadiri oleh 100 pemuda-pemudi terbaik terpilih dari seluruh Indonesia. Ini kegiatannya baru diadakan gitu kan. Mau diadakan di bulan November ini ya. di tanggal 3 sampai tanggal 5, 3 hari. Kalau untuk pendaftarannya sudah buka atau belum? Sudah buka? Aku Jadi boleh daftar nih? Iya, boleh banget. Maksud aku juga boleh nih. boleh. Jadi untuk seluruh dari Sabang sampai Merauke. Boleh banget. Jadi aku dari komunitas ini yang aku nggak bisa sebut namanya soalnya nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi bisa dibilang banyak nih program dari kegiatan dari DPP ini. Dan bukan dari DPP juga, mereka buat komunitas itu kegiatannya juga cukup banyak. Ada pengabdian, kemudian tadi jelajah negeri, kemudian ada DPPI, dan masih banyak lainnya. Jadi memang untuk dari program ini bisa dianjurkan untuk teman-teman ikut ya Kak. Bener banget, untuk kalian yang suka jelajah negeri, apalagi di negeri Indonesia, negeri kita tercinta, boleh banget join. Nanti tutupnya di akhir bulan ini, yaitu di 31 Agustus. Jangan lupa daftar. Nah oke, jangan lupa daftar ya teman-teman. Yang teman-teman juga nih jangan lupa daftar. Oke, kalau mungkin Kak Ahmad harus meyakinkan penonton ini kalau DPP itu sangat luar biasa dan wajib untuk ikut di tahun 2026. Apa sih Kak manfaat ikut di DPPI? Kemudian apa aja yang udah Kakak dapat dari DPP ini? Oke, untuk kalian semua, kalian wajib ikutan Duta Potensi Pemuda Indonesia tahun depan. Karena dengan Duta Potensi Pemuda Indonesia, kalian bisa tuh ketemu para teman-teman dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Berbagai suku, bahasa itu berkumpul jadi satu. Berlogat bahasa itu adalah sebuah
kayak pencapaian diri kita gitu kan. Kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Yang kemudian yang kedua itu kita bisa hadir di tempat yang megah di Balai Pemerintahan Indonesia. Kemudian kita itu menambah relasi pokoknya. Apalagi sampai jauh, sampai di luar pulau, beda pulau itu merupakan suatu kebanggaan. Iya benar banget. Udah kalau pastinya program ini tuh kan langsung dibayar dan dibiayain oleh semuanya tuh dari itu ya kan, komunitasnya kan, Iya. dari kementerian pemerintah juga kan. Benar. Jadi kita nggak ada ngeluarin biaya. Mungkin biaya kita cuma untuk itu jajan-jajan iya, ya kan. benar banget. Yang lainnya kan udah dibiayain. Jadi bisa jalan-jalan gratis, ketemu teman-teman, relasi kita banyak dari Sabang sampai Merauke. Jadi untuk teman-teman jangan lupa nih daftar di mana Kak? Duta Potensi Pemuda Indonesia. Oke Kak Ahmad, mungkin kita udah ngulek-ngulek ini tentang dari DPPI yang nanti pembuka pendaftarannya kalau boleh tahu masih sama di November atau gimana nih Kak? Untuk permasalahan pendaftaran tahun depan saya belum tahu nih, karena kan ada kegiatan baru nih di bulan November. Mungkin agak seperti dimaju di bulan Desember. Oke, jadi teman-teman langsung stay tune aja nanti. Jaga-jaga yang mau daftar juga di DPPI. Oke Kak Ahmad, wah hari ini kita ngobrolnya bener-bener spesial banget nih dari DPPI, yaitu Duta Potensi Pemuda Indonesia, yaitu tahun 2025, yaitu dari Kak Ahmad dari SMA Negeri Purwodadi. Oke, terima kasih banyak Kak Ahmad sudah hadir di podcast Koja kita, sudah mau ngobrol dan bahas apa sih itu DPPI, sharing-sharing kemudian kepada teman-teman yang mungkin kita bisa menjadi inspirasi. Karena kalau seperti Faris dengar tadi, ngobrol tadi, bahwanya DPPI ini salah satu program yang wajib diikutin teman-teman dari Sabang sampai Merauke karena benefitnya juga banyak, relasi kita juga banyak kegiatan positif yang kita dapatkan. Nah sebelum kita tutup nih Kak Ahmad, mungkin ada kata-kata untuk teman-teman dari untuk Koja Lovers nih. Untuk kalian semua, jika kalian itu punya mimpi, kejarlah mimpimu itu setinggi langit, gitu kan. Ayo keluar dari zona nyaman. Bener itu, keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman mungkin kalian mengira zona yang kalian sekarang itu Nyaman tapi Nyaman. tidak nyaman bang. Iya, lakukan hal yang positif. Karena kita nggak tahu nih. Kalau Kak Ahmad pasti keluar dari zona nyaman. Udah pasti. Alhamdulillah ya Kak. Benar. Oke, terima kasih banyak Kak Ahmad sudah Iya. hadir di podcast Koja kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti kita bisa ngobrol santai lagi dengan Kak Ahmad di lain waktu dan cerita terbaru dari Kak Ahmad. Oke, Koja Lovers, terima kasih yang udah nonton obrolan santai Faris bersama Kak Ahmad hari ini. Semoga teman-teman bisa menginspirasi cerita dari Kak Ahmad menjadi inspirasi buat kalian dan motivasi buat kalian. Aku Faris Radita Saputra. Saya Ahmad Kusaini. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nonton lagi di channel podcast Koja kita. Apa itu Kak? Berkoja sambil bercerita. Faris akhirin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.